Gunung Arjuna. Sampai bertemu kembali ya. Iya, moga-moga berhasil masuk ke 10 besar. Hadirin yang berbahagia, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Dewan Hakim, kami panggilkan NPW berikutnya, yaitu NPW 51 dengan membawakan cerita rakyat yang berjudul Banyu. Oh ya, ya terima kasih. Terasa kekuatan sedang gue langsung aja naik kono. Ini dia NPP 51 dengan judul Banyuwangi. Tepuk tangan yang meriah buat NPP 51 dan bersiap-siap NPP 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para dewan juri semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya berasal dari SDN 057231 Pipa 8. Di sini saya akan menceritakan kisah rakyat dari Jawa Timur yang berjudul Asal Mula Kota Banyuwangi. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Banterang. Dia memimpin dengan adil dan bijaksana. Pada suatu hari, dia pergi berburu ke hutan dengan para pengawalnya. Sesampainya di hutan, dia melihat seekor kijang yang melesat dengan cepat sekali. Dia pun mengikuti jejak kijang tersebut. Pada saat sampai di hutan, dia melihat ada sebuah sungai yang memiliki air yang sangat jernih. Dia pun beristirahat dan meminum air sungai tersebut. Setelah minum, dia kaget karena ada seorang wanita yang berlari ke arahnya. Dia pun bertanya ke wanita tersebut, "Siapakah namamu? Dari mana asalmu?" Kata Raja Banterang. Gadis itu pun menjawab, "Namaku Surati. Aku berasal dari kerajaan Kalungkung." Lagi-lagi Raja Banterang bertanya kepada wanita tersebut, "Mengapa kau ada di hutan ini sendirian?" "Saya menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ayah saya tewas pada saat peperangan," kata Surati. Raja Banterang pun mendengarkan cerita Surati. Setelah mendengarkan cerita Surati, Raja Banterang merasa sedih karena Surati tidak memiliki siapapun lagi. Dia mengajak Surati tinggal di istananya. Setelah beberapa bulan tinggal di istana Surati, Raja Banterang pun jatuh cinta kepada Surati. Akhirnya mereka menikah. Pada suatu saat, Raja Banterang pergi berburu ke hutan. Surati pergi berjalan-jalan sendiri keluar istana. Pada saat berjalan-jalan, Surati kaget. Ada seseorang yang memanggil namanya. "Surati, Surati," kata orang tersebut. Dia tidak tahu siapa yang memanggil namanya. Dia mencari ke sana, kemari, mencari tahu dari mana sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah suara kakaknya, Rupaksa. Rupaksa menghampiri Surati karena dia ingin mengajak Surati untuk membunuh Raja Banterang, karena sebenarnya yang membunuh ayah mereka adalah Raja Banterang. Surati menolak karena dia sudah menikahi Raja Banterang. Dia menceritakan bahwa dia sudah menikahi Raja Banterang. Rupaksa pun marah karena adiknya tidak menuruti apa yang dia inginkan, tapi dia tidak memaksa.
dan dia memberikan ikat kepala kepada Surati. Dia menyuruh Surati untuk menyimpan ikat kepala itu di bawah tempat tidur Surati. Pada suatu saat raja pergi berburu ke hutan, dia terhenti karena ada seseorang laki-laki yang berpakaian kumuh mendatanginya. Itu adalah Rupaksa, kakaknya Surati, tapi dia tidak mengenali kalau itu Rupaksa. Rupaksa berkata kepada raja, "Wahai tuanku, sesungguhnya istri hamba sedang bersekongkol dengan seseorang. Mereka ingin membunuhmu. Kalau kau tidak percaya, datanglah ke tempat tidur istrimu dan periksa di bawah kasurnya ada sebuah ikat kepala." Mendengar itu, Raja Banterang kaget. Dia bergegas segera pulang ke rumahnya. Pada saat sampai di istana, Raja Banterang segera berlari ke kamar istrinya. Dia pun mengecek ke bawah tempat tidur istrinya. Ternyata benar, ada sebuah ikat kepala yang terletak di bawah tempat tidur istrinya. Dia pun marah kepada Surati, tapi Surati berusaha menjelaskan bahwa itu adalah kakaknya Rupaksa. Tapi hati Raja Banterang belum bisa cair. Dia sudah terlanjur marah besar kepada Surati. Surati pun kecewa dan putus asa. Surati berlari ke tepi bukit, dan Raja Banterang juga mengikuti Surati ke tepi bukit. Surati berkata di tepi bukit, "Suamiku, jika kau tidak percaya padaku, aku akan menceburkan diriku ke bawah sungai ini. Jika nantinya sungai ini akan berbau wangi dan airnya jernih, maka aku tidak bersalah. Maka sebaliknya, jika air sungai ini berbau amis dan juga kotor, maka aku bersalah." Setelah mengatakan hal itu, Surati menceburkan dirinya ke bawah sungai itu. Beberapa saat kemudian, Raja Banterang menyium bau-bau yang wangi. Ternyata itu berasal dari bawah sungai. Benar saja kata Surati, dia tidak berbohong karena air sungainya jernih dan juga berbau wangi. Lalu Raja Banterang berkata, "Maafkan aku, Surati, karena telah menuduhmu." Lalu Raja Banterang mencari Surati ke bawah sungai. Dia menceburkan dirinya, tapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang begitu bagus. Dia tidak menemukan Surati. Lalu dia putus asa dan kecewa. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini adalah jangan menuduh orang sembarangan jika tidak ada bukti yang jelas. Dengarkan dulu diskusi orang lain, lalu ambillah keputusanmu sendiri. Dengan ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Banyuwangi. Iya, oh itu Banyuwanginya enggak? Iya. Enggak dijawab. Ya udah enggak apa-apa, iya kan aja. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, peserta yang kami banggakan, selanjutnya